Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Oke, teman-teman, jadi kemarin ada teman kita yang minta dibuatkan pola lengan balon. Jadi di sini akan aku jelaskan sedikit. Pola lengan balon itu sebetulnya ada beberapa macam. Ada yang balonnya di bawah, di pergelangannya di sini. Ada yang juga di atas, di dekat kerung lengannya. Dan ada juga yang balonnya itu semua gitu. Maksudnya dari atas sampai bawah itu gelembung gitu. Ada beberapa macam, tapi caranya itu sebetulnya sama, tinggal pemahaman kita aja ya. Dan teman-teman bisa nanti menjabarkannya, mau lengan yang di sini, yang di kerung lengan, atau yang semuanya gitu. Oke, jadi di sini kerung lengan aku udah dapat 42. Kemudian panjang tangan kita buat misalnya 51. Ini balik lagi ke ukuran yang kita butuh ya, ini bukan patokan. Oke, setelah selesai seperti ini baru kita mulai menggambar. Seperti biasa, kertas polanya, ini kertas pola, ini kita lipat dua seperti ini. Segini ya. Kita lipat dua polanya seperti ini. Kemudian dari titik atas ini, dari ini teman-teman lihat ini, dari titik atas untuk dewasa biasanya kita turunkan 13 cm ke bawah nih, 13 cm. Lalu ini kita garis lurus. Ini aku pakai skala 1:4 ya, jadi teman-teman pakai penggaris biasa aja gitu, ini ukurannya sama kok nih. Kemudian dari garis ini nih ke sebelah sana, cara mendapatkan itu bisa melalui tabel yang udah pernah aku jelaskan. Dan kalau misalnya teman-teman nggak punya tabel itu atau merasa sulit di situ, bisa langsung dari kerung lengan. Kerung lengan dikurang 10 nih, sama dengan berarti 32, ya kan? 32 ini kita bagi dua karena polanya kan kita lipat. Jadi 32-nya harus kita bagi dua lagi gitu. 32 dibagi 2 hasilnya 16. Jadi ke samping itu 16. Mungkin ini kurang nggak begitu pas ya, maksudnya nggak klop pas sama kerung lengan. Tapi teman-teman bisa pas sudah selesai membuat pola kerung lengan dan pola lengannya, bisa diukur dulu keliling. Jadi misalnya kerung lengannya itu 43 itu dikurang 10, kemudian dibagi 2 gitu. Ketemukanlah garisnya. Seperti ini teman-teman. Oke, ini kan masih lurus. Kemudian untuk panjang tangan kita ukur ke bawah dari puncak ini. Ini panjang tangannya kita dapat 51, jadi kita ukur ke bawah 51 cm. Nah ini pas kebetulan, biar nggak usah digaris di bawah. Udah selesai seperti itu. Jadi pergelangan tangan ini misalnya 26 lingkarnya, teman-teman bisa ukur. Maka di bawah 26 dibagi 2, karena polanya dilipat. Di sini kita buat 13. Nah, setelah selesai seperti ini, lalu kita buatlah kerung lengan di bagian yang lurus ini. Caranya itu kita ukur lagi dari garis ini sampai garis di sini kita ukur. Kemudian ini dapatnya 20,5. Jadi ini kita bagi 2 dulu. Berarti 10,2 gitu lah ya. Segini. Kita bagi 2. Oke. Kemudian ini sama ini kita bagi 2 lagi. Misalkan segini. Kemudian ini kita bagi 2 lagi. Oke, udah dibagi 4. Ini kan udah ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Ini paling atas kita naikkan 1,5 cm ke atas. 1,5 cm ke atas seperti ini. Kemudian di sini kita naikkan 1 cm. Nih. Kemudian di garis yang ketiga ini 0,5 cm ke bawah dan 0,5 cm ke atas. Ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis ketiga, nih kan. Di sini 1,5 cm, di sini 1 cm, di sini 0,5 cm, tapi di bawahnya juga 0,5 cm. Nih.
Setelah selesai barulah kita gambar-gambar. Kita atur-atur seperti ini. Ini cara membuat lengan ya teman-teman. Ini pakai penggaris sih bisa juga. Nih. Kemudian kita buat lagi di bawahnya untuk pola depan tangannya. Karena di bagian belakang itu kan lebih lebar ya. Nih. Nih. Oke, sekarang kita potong. Jadi cara memotong pola lengan itu seperti ini. Kita potong dulu garis paling luar ini. Nih, garis paling luarnya semua. Nih, seperti ini. Kemudian kita potong lagi. Kita buka seperti ini kan. Lalu kita potonglah garis yang kedua ini, supaya bisa membedakan pola bagian depan dan pola bagian belakangnya. Karena untuk pola lengan bagian depan itu lebih masuk ke dalam. Nih, seperti ini. Teman-teman bisa lihat nih bedanya. Setelah selesai seperti itu, ini kita garis luruskan dulu ke sebelahnya. Seperti ini. Bagian tengah juga kita garis ke bawah sesuai dengan lipatan yang tadi. Nih. Udah teman-teman. Setelah selesai, ini bisa kita bagi untuk membuat pola lengan balonnya. Teman-teman bisa bagi 4 juga bisa, dan bagi 3 seperti ini juga bisa. Dan kalau ini dibuka, ini udah jadi 6 bagian. 1, 2, 3. Ini kan tadi dilipat kan, jadi udah jadi 6 bagian gitu. Lalu ini kita gunting. Kenapa ini harus kita lipat atau kita garis? Supaya ukuran depan dan belakang itu sama. Oke, jadi setelah selesai kita potong-potong seperti ini, kita bagi 6. Lalu kita pindahkanlah ke pola yang baru. Atau kalau teman-teman mau langsung memotongnya di kain bisa juga. Jadi kalau kita memilih balonnya itu di bagian pergelangan aja, bagian atasnya nggak ikut. Jadi ini nggak usah kita potong habis gitu. Bagian atasnya itu biar aja rapat seperti itu. Lalu kita buat ke pola yang baru seperti ini. Udah. Ini bagian yang kita potong-potong tadi nih. Ini kita renggangkan seperti apa ya namanya. Oke, jadi kita buat seperti ini. Kemudian teman-teman, ini kita ukur. Nih, seberapa balon mau kita buat itu tergantung kita. Jadi misalnya ini 1 cm, kita buat 1 cm. Tapi itu bukan aturan ya. Kalau misalnya mau buat 2 cm biar lebih mengembang bisa juga. Terserah, tergantung teman-teman semuanya. Nih, jadi kan udah selesai seperti ini kan. Ini bisa langsung kita jiplak. Ini kita buat jiplak ke atas. Nih garisnya. Kita buat juga seperti ini. Kita garis. Dan bagian bawahnya teman-teman bisa menaikkan dari sini. Dari tengah ini, dari tengah bisa 3 cm supaya lebih gelembung nanti di atas, di bagian atasnya. Nih bisa dinaikkan jadi seperti ini. Kelihatan nggak itu nanti? Dia agak gelembung gitu. Kita naikkan seperti ini. Kemudian satu lagi, kalau teman-teman mau buat bagian bawahnya balon, bagian atasnya juga balon, ini kita potongkan ke atas. Nih. Nih, kita habiskan ini ke atas. Seperti ini. Lalu ini kita susun. Nah, seperti ini. Kita susunlah seberapa jarak yang kita mau. Gitu ya, seperti ini. Jadi bagian bawahnya balon, bagian atasnya juga balon. Nih, kemudian setelah ini kita susun-susun, baru kita bentuk-bentuk lagi pola tangannya. Baru kita potong. Oke,
Dan satu lagi, kalau misalnya di bagian bawah dia nggak balon tapi bagian atasnya dia lebih balon, ya udah, ini kita rapatkan bagian bawahnya seperti ini. Kita rapatkan. Bagian bawahnya ini kita rapatkan, kita renggangkan di bagian atas. Jadi bagian teman-teman ukur aja supaya jaraknya itu sama. Nih. Seperti ini. Dan bagian bawahnya juga bisa kita gelembungkan ini, bukan digelembungkan, bisa kita naikkan sedikit. Nanti pas pemotongannya ya. Nih, jadi bagian atasnya lebih lebar, bagian bawahnya ini kita sempitkan. Jadi sekali lagi ini perlu digaris bagian tengahnya supaya pas kita menyusun itu garisnya ini ketemu gitu. Jadi bentuk polanya itu nggak terputus, tetap bagus gitu teman-teman. Jadi kita sesuaikan dari garis ini, walaupun kita renggang-renggangkan, kita sesuaikan garis bantunya ini supaya bentuk pola tangannya itu tetap bagus. Kita potong dulu bagian sampingnya. Kita potong seperti ini. Teman-teman kalau mau motong di kain itu dilebihkan kampuhnya ya. Nih. Seperti ini. Lalu kita gunting sebelahnya lagi. Nih. Udah. Nih, lihat teman-teman. Kita sisakan di atas, bisa. Atau kalau misalnya mau rata seperti ini, seperti mengikuti gambarnya ini juga bisa. Semakin dia dinaikkan ke atas, nanti di bagian pundak atau sambungan bahu itu ada gelembungnya di atas gitu. Dan bagian bawahnya juga teman-teman bisa memotong seperti ini. Nih, bisa jadi seperti ini. Jadi bagian tengah ini nanti di bagian sininya setelah kita jahit dia lebih gelembung gitu di sini kalau pakai model seperti ini. Atau teman-teman kalau misalnya mau buat di sebelahnya gelembung, misalnya kan ada baju yang bagian bawahnya di sini tuh lebih gelembung kan daripada yang di sebelah sini. Ini bisa kita buat juga. Cara motongnya itu seperti ini. Terus dari bagian tengahnya ini kita turunkan. Jadi dia ukurannya nggak sama. Nah, seperti ini. Dia lebih gelembung di sebelah, di bagian depan. Dan kalau misalnya teman-teman mau buat polanya lurus, ya udah tinggal potong tok 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 tok, selesai. Kira-kira seperti inilah untuk pola lengan balon. Itu tadi udah beberapa aku jelaskan. Yang bagian atasnya gelembung berarti di bawahnya ini kita rapatkan. Yang bagian atasnya biasa saja, bagian bawahnya gelembung berarti ini nggak usah kita potong. Jadi ini kita rapatkan, bagian bawah kita renggangkan. Kalau teman-teman mau gelembung di atas, gelembung di bawah, ya udah kita potong-potong seperti ini, lalu kita susun ukurannya itu sama gitu. Misalnya 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm gitu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itulah untuk pola lengan balon. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Mohon maaf kalau bahasa-bahasa aku atau penjelasan aku kurang detail atau kurang masuk gitu. Kan mari sama-sama belajar. Kalau teman-teman punya ilmu yang lebih, mungkin boleh juga kasih saran ke aku gitu. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.